Nah, selanjutnya soal ke-25. Imunoglobulin ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada kolostrum dan konsentrasi rendah pada susu. Imunoglobulin bekerja dengan cara. Imunoglobulin ini disebut juga dengan antibodi. Antibodi ini adalah protein yang disekresikan produk dari sel plasma yang mengikat antigen dan sebagai efektor sistem imun humoral. Sedangkan kolostrum ini diperoleh dari ASI pertama yang keluar dari ibu hamil. Ibu melahirkan. Ini cairan ASI yang keluar paling awal di beberapa hari pertama setelah ibu melahirkan. Jadi bukan ibu hamil, tapi ibu setelah melahirkan. Cairan ASI pertama atau yang paling awal. Fungsinya adalah untuk antibodi. Antibodinya di sini untuk mengenali partikel asing dan mengeliminasinya dari dalam tubuh. Soal ke-26. Seorang siswa melakukan pengamatan pertumbuhan suatu tanaman hias. Media tanaman tersebut adalah diberi pupuk A, pupuk B, pupuk C. Pupuknya berbeda, maka di sini disebut variabel bebas. Selama 21 hari, waktunya sama, berarti ini variabel kontrol. Dilakukan pengukuran tinggi tanaman, jumlah bunga, kecerahan warna bunga, itu adalah variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas dari penelitian tersebut adalah macam-macam pupuk. Soal ke-27. Kesimpulan pengaruh konsentrasi enzim terhadap kerja enzim seperti pada gambar grafik berikut. Pada grafik ini kita dapat lihat di sini ada titik puncak. Artinya apa? Disinilah pada konsentrasi inilah enzim bekerja optimal. Jadi enzim itu dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai batas maksimal. Ini grafiknya naik, artinya reaksinya naik, tetapi di sini grafiknya lurus, jadi tidak bertambah, tidak naik, tidak turun, stabil. Maka disinilah ketika dari naik menjadi stabil disebut sebagai batas maksimal atau kecepatan optimum yang dapat dilalui oleh enzim. Opsinya yang benar B. Soal ke-28. Berikut ini peristiwa yang terjadi di dalam metabolisme. Metabolisme ada dua macam, katabolisme dan anabolisme. Anabolisme itu terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis itu ada reaksi terang, reaksi gelap. Kemudian yang kedua adalah katabolisme. Ini dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Terdiri dari respirasi aerob dan anaerob atau yang disebut dengan fermentasi. Respirasi aerob terdiri dari 3 tahap utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan dekarboksilasi oksidatif ini disebut sebagai siklus transisi. Jadi ciri reaksi katabolisme di atas, yang pertama menggunakan O2 sebagai akseptor elektron, ini betul respirasi. Karena respirasi itu rumusnya secara umum adalah C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. Jadi di sini ada O2 sebagai akseptor. Kemudian pembentukan ATP, ini betul.
Berlangsung 2 tahap reaksi gelap, reaksi terang, ini anabolisme pada fotosintesis. Aliran siklik dan non siklik ini juga fotosintesis. Terjadi melalui 3 tahap, ini betul. Mengalami fotolisis, ini fotosintesis pada reaksi terang. Maka option yang benar 1, 2, 5. Optionnya adalah B. Selanjutnya soal nomor 29. Perhatikan gambar kloroplas berikut. Di situ ada siklus terang dan siklus gelap. Di sini tumpukan telakoid atau grana. Ada cahaya berarti reaksi terang. Di sini ada CO2 siklus Kelvin, maka reaksi gelap. Berdasarkan gambar proses yang terjadi pada X, reaksi terang, fotolisis. Karena ini gelap, ini gelap, ini gelap, membutuhkan senyawa kompleks, ini juga pada reaksi gelap. Soal ke-30. Energi ATP yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob karena hidrogen dari NADH dikembalikan ke substrat dalam reaksi fermentasi. Secara umum reaksinya adalah sebagai berikut. C6H12O6 menjadi 2 asam pirufat. Di sini melepaskan 2 ADP menjadi 2 ATP, melepaskan 2 ATP, kemudian berubah menjadi 2 asetaldehid. Di sini melepaskan 2 CO2, kemudian dirubah menjadi 2 etanol atau yang sering kita sebut dengan alkohol. Terdapat perubahan 2 NADH menjadi 2 NAD+. Maka proses yang benar adalah asetaldehid diubah menjadi alkohol atau etanol. Soal ke-31. Ciri-ciri DNA dan RNA. Terdiri atas pita tunggal, ini RNA. Masing-masing pita dihubungkan oleh basa nitrogen, ini DNA dan RNA. Basa nitrogen berupa adenin, guanin, timin, sitosin, ini punya DNA. Disusun oleh gula deoksiribosa, ini juga punya DNA. Berada di dalam protoplasma, DNA dan RNA. Maka struktur DNA yang memiliki ciri-ciri yang ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya soal nomor 32. Beberapa peristiwa yang terjadi pada pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 2 macam, meiosis dan mitosis. Kalau meiosis itu terjadi pada sel kelamin, kalau mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Yang pertama terjadi pada sel pembentukan gamet, berarti ini meiosis. Menghasilkan 2 sel anakan yang identik, ini mitosis. Terjadi peristiwa pindah silang, ini meiosis. Merupakan pembelahan langsung, ini amitosis. Hanya terjadi pada hewan multiseluler. Kalau multiseluler itu mengalami meiosis dan mitosis. Yang termasuk pembelahan meiosis,
pada sel gamit terjadi pindah silang 1 dan 3. Soal nomor 33. Disilangkan tanaman bunga bulat manis dengan bulat lonjong. Rasa manis. Jika F1 disilangkan dengan B besar, B kecil, M kecil, M kecil, maka hasilnya B besar, B besar, M besar, M besar, dan B besar, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. B besar, B besar, M besar, M besar, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. F1-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil. F1 dikawinkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. B besar, M besar, B kecil, M kecil. Maka di sini bulat manis. Di sini juga bulat manis. Di sini bulat manis. Maaf, kita keliru. Di sini B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Semuanya kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil, maka di sini M kecil. Maka di sini bulat asam. Di sini bulat manis, di sini bulat asam, bulat manis, bulat asam, kemudian lonjong manis, lonjong asam. Bulat manis 1, 2, 3. Bulat asam 1, 2, 3. Lonjong manis 1, lonjong asam 1. 3, 3, 1, 1. Jawabannya E. Soal selanjutnya nomor 34. Dari diagram pewarisan sifat tersebut, kemungkinan dari anak-anak yang akan dilahirkan dari pasangan tersebut adalah, di situ wanitanya pembawa hemofili, maka XH besar, XH kecil dikawinkan dengan laki-laki normal. Ini tandanya salah. Ini harusnya laki-laki normal. Di sini wanita normal. Laki-laki normal. XH besar Y. Maka hasil anaknya XH besar, XH besar, XH besar, XH kecil, XH besar Y, XH kecil Y. Perempuan atau wanita normal, wanita pembawa hemofili, kemudian XH besar Y itu laki-laki normal, dan XH kecil laki-laki hemofili. Yang ditanyakan adalah anak-anak yang akan dilahirkan dari pasangan tersebut kemungkinannya 25% wanita pembawa hemofili. Nomor 35, ini gambarnya kurang tepat karena tidak ada perubahan. Kalau inversi, ini ada gambar mutasi. Peristiwa yang menyebabkan perubahan kromosom tersebut adalah, kalau inversi itu memutar. Inversi itu memutar. Jadi
nanti posisinya akan berubah. Kalau delesi itu ada yang berkurang, misalkan dari posisi awal ke posisi kedua ada salah satu yang hilang. Translokasi itu perpindahan tetapi 2 kromosom, kalau ini 1 kromosom tidak translokasi. Katenasi itu juga memutar, abrasi itu hilang 1 lokus ya, hilang 1 lokus. Jadi ini nomor 35 karena tidak ada perubahan, berarti ini tidak ada optionnya karena gambar tidak berubah.